Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan pengertian agar kami bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Ajarkanlah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bantulah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Demikian sabda Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tema renungan saat ini adalah singkirkan gulma dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanaman enceng gondok yang memenuhi permukaan danau merupakan ancaman besar bagi kelangsungan ekosistem di dalamnya. Dengan tumbuh suburnya tanaman gulma air tersebut, penyusutan dan pendangkalan danau terjadi dengan cepat karena enceng gondok yang mati atau mengering akan turun mengendap ke dasar danau. Keberadaan tanaman ini juga dapat menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam danau, sehingga tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan tidak dapat bertahan akibat kurangnya kadar oksigen dalam air. Saudara yang terkasih, bagaikan enceng gondok yang menghambat pertumbuhan, demikianlah saat kita menutup hati dari terang kasih Tuhan. Singkirkan setiap penghalang yang dapat menjauhkan kita dari kebenaran Tuhan. Singkirkan hal-hal yang mengganggu pertumbuhan rohani kita. Karena ketika kebenarannya tidak lagi tertanam dalam hati kita, dengan mudahnya arus dunia akan menenggelamkan kita, sehingga iman kita tidak dapat bertumbuh dan hidup kita berantakan. Jangan melangkah keluar dari naungan pemeliharaan Tuhan, karena akan dapat membuat kita kehilangan harapan. Penulis kitab Amsal mengingatkan kita untuk memberikan hati bagi Tuhan, supaya kita dapat hidup. Namun ketika kita menjauh dari hadirat-Nya, kegelapanlah yang akan menaungi, sehingga hidup pun menjadi suram. Mengundang Tuhan untuk bertakhta di dalam hati kita akan menjadikan berkat-berkat-Nya mengalir sepanjang waktu. Saudara yang terkasih, mendekatlah kepada Tuhan, karena Ia adalah sumber kehidupan yang sejati, sehingga tidak akan ada lagi beban-beban yang menekan. Hari-hari kita akan terasa hampa ketika kita memilih untuk mengikuti jalan kita sendiri. Ketika kita menjauh dari anugerah-Nya, segala sesuatunya akan terasa meresahkan. Seolah kepahitan datang tanpa henti. Bahkan pencapaian tinggi kita sekalipun tidak dapat memuaskan jiwa kita, karena di luar Tuhan, hidup senantiasa kering dan tidak berarti. Dengan melibatkan Tuhan dalam segala hal, kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui Roh Kudus-Nya dan tangan-Nya yang perkasa,
sehingga kita akan dimampukan untuk melalui berbagai tantangan yang menghadang, sehingga kita akan memperoleh kelegaan, damai sejahtera, karena mendapatkan kasih karunia-Nya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk selalu merindukan hadirat-Nya, agar kita dapat merasakan kasih karunia-Nya dan hidup dalam damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bawalah kami untuk semakin dekat kepadamu, sehingga hidup kami senantiasa aman dalam perlindungan-Mu. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami. Berikan hikmat kepada kami, agar apapun yang boleh kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.